Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Irma Ratna Kartika MSc dan kepada teman-teman semua, izinkan kami dari kelompok 6 Kimia B 2020 memaparkan hasil diskusi kami tentang materi enzim di mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul. Next. Nah, anggota kelompok kami yang pertama ada Karin Partikasari, saya sendiri Muhammad Raihan Rauf, Wulan Karisma Dera, Zahira Ganesha Aisyah. Nah, daftar isi dari PPT ini, yang pertama ada sejarah enzim, penggolongan enzim, tata nama enzim menurut IUB-MP, struktur enzim, sifat khas enzim, mekanisme reaksi enzim, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, serta peranan enzim dalam proses metabolisme makhluk hidup dan bioteknologi. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Wulan. Kepada Wulan dipersilahkan. Baik, terima kasih Rauf atas waktunya. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu sejarah enzim. Next. Nah, sebelum mengetahui tentang sejarah enzim, kita terlebih dahulu harus mengenal pengertian dari enzim itu sendiri. Di sini ada menurut dari Soehartono tahun 1989, enzim adalah golongan protein yang paling banyak terdapat dalam sel hidup dan mempunyai fungsi penting sebagai katalisator. Kemudian selanjutnya ada menurut Sabib tahun 1992, di mana Leoni mengatakan bahwa enzim adalah protein yang diproduksi dari sel hidup dan digunakan oleh sel-sel untuk mengkatalisis reaksi kimia yang spesifik. Kemudian yang selanjutnya ada menurut Smith et al. Tahun 1997, enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Next. Nah, di sini pengertian dari enzim secara umum, di mana enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia organik. Enzim merupakan biokatalisator yang sangat efektif yang akan meningkatkan kecepatan reaksi kimia spesifik secara nyata, di mana reaksi ini tanpa enzim akan berlangsung lambat. Next. Nah, di sini bisa dilihat grafiknya, di mana grafik ini menggambarkan bahwa reaktan itu memerlukan energi panas untuk memutuskan ikatan-ikatan antar atomnya, sehingga atom-atom tersebut dapat membentuk ikatan baru atau produknya. Nah, energi bebas yang diperlukan untuk memutus ikatan ini disebut juga energi aktivasi atau EA, seperti yang bisa dilihat di grafiknya. Kemudian, untuk perbedaan antara energi bebas produk dengan energi bebas reaktan disimbolkan dengan delta G. Itu juga sudah tertera delta G. Nah, fungsi dari enzim ini sendiri yaitu sudah dijelaskan di awal, yaitu untuk mempercepat reaksi dengan cara menurunkan suatu energi atau energi aktivasi yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi tersebut. Tanpa adanya suatu enzim, reaksi metabolisme yang terjadi dalam satu tubuh akan berlangsung sangat lama. Jadi, kesimpulan dari grafik ini menyatakan bahwa enzim tersebut menurunkan energi aktivasi sehingga reaksinya lebih cepat. Next. Nah, sekarang masuk ke sejarah enzim itu sendiri, berawal pada akhir tahun 1700-an dan awal tahun 1800-an, di mana pencernaan daging oleh sekresi perut dan konversi pati menjadi gula oleh ekstrak tumbuhan dan ludah telah diketahui. Namun, mekanisme bagaimana hal ini terjadi belum diidentifikasi. Next. Kemudian ada dari Anselm Payen sebelumnya. Nah, beliau ini merupakan ilmuwan pertama yang menemukan sebuah enzim, yaitu enzim diastase. Nah, enzim diastase ini merupakan enzim yang mengubah karbohidrat kompleks atau polisakarida menjadi karbohidrat yang sederhana atau monosakarida. Next. Selanjutnya yaitu Louis Pasteur, abad ke-19. Beliau ketika mengkaji fermentasi gula menjadi alkohol oleh ragi, Louis Pasteur ini menyimpulkan bahwa fermentasi ini dikatalisasi oleh gaya dorong vital yang terdapat dalam sel ragi, disebut sebagai fermen, dan diperkirakan hanya berfungsi dalam tubuh organisme hidup. Kemudian ada dari Wilhelm Kuhn, tahun 1878, di mana beliau ini pertama kali menggunakan istilah enzim yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti dalam bahan pengembang atau ragi. Next. Selanjutnya dari Edward Bancher, tahun 1897, ia telah membuat
ragi dari bir, disperse, bebas sel yang menyebabkan CO2 dan etil alkohol ini terbentuk dalam larutan berbagai gula seperti sukrosa, glukosa, fruktosa, dan maltosa. Nah, tahun 1907 beliau ini menerima penghargaan Nobel atas penemuannya tentang enzimase. Adalah bukti pertama bahwa fermentasi ini disebabkan oleh enzim dan tidak memerlukan keberadaan sel hidup. Selanjutnya ada dari James Batchelor Sumner. Tahun 1946, beliau ini dijuluki sebagai Bapak Enzimologi Modern. James B. Sumner ini berhasil mengkristalisasi enzim urease dan menunjukkan bahwa ia merupakan protein murni. Tahun 1930, protein murni dapat berupa enzim dan hal ini secara tuntas dibuktikan oleh Northrop dan Stanley yang meneliti enzim pencernaan pepsin-tripsin dan chymotrypsin. Nah, tahun 1946 bersama dengan rekannya yaitu John H. Northrop dan W.M. Stansey meraih penghargaan Nobel pada bidang kimia. Next. Nah, sejarah enzim terakhir yaitu dari David Chilton Phillips. Tahun 1965, beliau menemukan bahwa enzim ini dapat dikristalisasi pada akhirnya mengizinkan struktur enzim ditemukan melalui kristalografi sinar X. Metode ini pertama kali diterapkan pada lisozim, enzim yang ditemukan pada air mata, air ludah, dan telur putih yang mencerna lapisan pelindung beberapa bakteri. Next. Nah, selanjutnya topik yang kedua yaitu tentang penggolongan enzim. Next. Penggolongan enzim ini sendiri dibagi lagi menjadi 4, ada berdasarkan tempat enzim bekerjanya, berdasarkan cara terbentuknya, berdasarkan proses metabolismenya, dan proses reaksi yang dikatalisis. Next. Nah, untuk yang berdasarkan tempat enzim bekerja itu dibagi menjadi 2, ada endoenzim dan eksoenzim. Kalau endoenzim itu merupakan enzim intraseluler atau enzim yang kerjanya di dalam sel. Umumnya ini digunakan untuk proses sintesis di dalam sel dan untuk pembentukan energi ATP yang berguna untuk proses kehidupan sel. Sifatnya ini anabolik, kemudian kemampuan mengubah substrat kimia spesifik menjadi bahan-bahan kimia, dan contoh enzimnya itu ada enzim katalase, oksidase, dekarboksilase, hidrolase, peptidil transferase, dan lain-lain. Nah, untuk eksoenzim sendiri merupakan enzim ekstraseluler atau enzim yang kerjanya itu di luar dari selnya. Umumnya ini berfungsi untuk mencernakan substrat secara hidrolisis untuk dijadikan molekul yang lebih sederhana. Yang ketiga, energi yang dibebaskan pada reaksi pemecahan substrat di luar tidak digunakan dalam proses kehidupan sel. Enzim yang berfungsi untuk memecah aluminium adalah amilase, sedangkan untuk protein dan lemak adalah protease dan lipase, sehingga ketiga enzim tersebut termasuk jenis eksoenzim. Next. Nah, untuk mekanisme kerja dari endoenzim dan eksoenzim sendiri, kalau yang endoenzim itu dia yang pertama ada aktivitas kerja berada di dalam sel, kemudian yang kedua melakukan reaksi oksidasi dan reduksi, yang ketiga membebaskan energi yang besar dan dimanfaatkan untuk aktivitas mikroorganisme. Kalau eksoenzim, aktivitasnya berada di luar tubuh mikroorganisme, berhubungan dengan mekanisme hidrolisis, energi yang dibebaskan kecil dibandingkan dengan endoenzim, dan energi yang dihasilkan tidak secara langsung dapat dimanfaatkan oleh mikroorganisme. Next. Nah, yang B ini berdasarkan cara terbentuknya dibagi menjadi 2, ada enzim konstitutif dan enzim adaptif. Enzim konstitutif itu merupakan salah satu jenis enzim yang jumlahnya dipengaruhi oleh sebuah kadar molekul awalnya atau substratnya. Contohnya itu ada enzim amilase yang terdapat pada suatu saliva. Nah, kalau enzim adaptif ini merupakan salah satu jenis enzim yang pembentukannya distimulasi oleh adanya sebuah substrat. Contohnya enzim I2-galactosidase yang dihasilkan oleh suatu bakteri E. coli yang ditemukan di dalam suatu medium yang mengandung laktosa. Next. Kemudian ada berdasarkan proses metabolismenya dibagi lagi menjadi 8. Yang pertama di sini ada enzim katalase, sifatnya ini aktif oksidan pada makhluk hidup. Kemudian yang kedua ada enzim karbosilase, fungsinya untuk mengubah asam organik dengan cara bolak-balik. Kemudian ada enzim oksidase, fungsinya untuk mempercepat penggabungan ikatan oksigen pada substrat tertentu. Kemudian ada enzim hidrase yang fungsinya untuk menambah atau mengurangi air dari senyawa spesifik tertentu. Next.
Lalu ada enzim dehidrogenase, fungsinya untuk memindahkan hidrogen dari suatu molekul atau zat ke zat yang lainnya. Dan ada enzim desmolase, yang fungsinya ini membantu penggabungan atau pemindahan ikatan karbon. Lalu ada enzim transfosporilase, fungsinya ini untuk memindahkan H3P4 dari suatu molekul atau zat ke molekul lainnya, dibantu oleh ion magnesium. Dan ada enzim peroksida, yang terdiri atas protein heme yang terdapat pada organisme prokaryotik dan eukaryotik. Next. Nah, selanjutnya ada berdasarkan proses reaksi yang dikatalisis, dibagi lagi menjadi 3, ada karbohidrase, protease, dan esterase. Karbohidrase ini merupakan salah satu atau suatu enzim-enzim yang mengkatalisis sebuah pemecahan karbohidrat. Contohnya ini ada enzim selulosa, amilase, pektinase, maltose, sukrose, laktose. Dan karbohidrase ini terdapat pada air ludah dan usus halus. Kemudian yang selanjutnya ada protease, yaitu suatu enzim-enzim yang mengkatalisis pemecahan sebuah rantai protein di dalam tubuh. Enzim ini terutama terdapat di dalam organ lambung dan di usus halus. Contohnya itu seperti enzim pepsin, renin, tripsin, enterokinase, peptidase, dan gelatinase. Selanjutnya ada esterase, yaitu salah satu jenis enzim yang mempunyai fungsi untuk mengkatalisis pemecahan rantai ester, terutama yang ditemukan di dalam sebuah asam nukleat dan juga lipid atau lemak. Contohnya itu seperti enzim esterase, yaitu enzim lipase dan fosfatase. Next. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karin. Terima kasih Wulan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab 3 itu menemukan tata nama enzim menurut UBMB atau International Union of Biochemistry and Molecular Biology. Next. International Union of Biochemistry atau UB membagi enzim atas dasar mekanisme reaksi dengan kerangka sistem. Ada A. Enzim dibagi menjadi 6 kelas. Urutannya kelasnya tidak boleh diubah-ubah dengan masing-masing kelas mempunyai 4-1 subkelas. B. Nama enzim terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu mengkatalis substratnya, yang kedua itu berakhiran dengan akhiran itu ase. Dan menyatakan tipe reaksi yang dikatalisis. C. Informasi tambahan diperlukan untuk menjelaskan reaksi dapat ditulis dalam tanda kurung di bagian akhir. Next. Contohnya ada Li plus NAD plus I plus CONADH H plus L malat plus NAD plus pirufat plus CO2 plus NADH plus H plus. Nama enzimnya itu 11137 atau L malat sama dengan NAD plus oksido reduktase. Itu mengkatalis proses dekarboksilasi. Yang D, setiap enzim mempunyai kode enzim atau EC terdiri dari 4 digit. Yang digit pertama itu kelas enzim, digit kedua itu subkelas, digit ketiga itu subkelas, digit yang keempat itu untuk enzim spesifik. Jika enzim dengan kode enzim atau EC itu 2711, maka enzim tersebut kelas transferase untuk mentransfer fosfat dengan alkohol sebagai aseptor. Fosfat itu heksokinase atau ATP. Deheksosa 6-fosfottransferase, enzim yang mengkatalis pemindahan gugus fosfat dari ATP ke gugus hidroksil atom karbon dari molekul glukosa. Next. Yang pertama itu ada oksidoreduktase. Oksidoreduktase itu mengkatalis reaksi oksidasi reduksi. Contohnya alkohol plus NAD plus oksidoreduktase atau dehidrogenase, alkohol dehidrogenase mengkatalis oksidase alkohol menjadi aldehid. Nah, 2 elektron dan 2 atom hidrogen dipindahkan dari alkohol untuk menghasilkan aldehid.
Lalu 2 elektron pada ikatan karbon hidrogen, alkohol dipindahkan ke NAD+ yang mengalami reduksi seperti pada gambar di sebelah. Next. Selain gugus fungsional, alkohol dan aldehid, dehidragenase juga bekerja pada gugus fungsional berikut sebagai donor elektron, yaitu CH2, NH2 dan CH rangkap 2 NH. Sebaik koenzim NADH, NADPH, FADH dan FMNH terdapat subkelas dari oksidoreduktase, yaitu oksidase yang memindah 2 elektron dari donor ke oksigen menghasilkan hidrogen peroksida atau H2O2. Biasanya aliran elektron dari substrat ke produk dijembati oleh koenzim flamin atau logam. Sebagai contohnya, D-asam amino oksidase mengkatalis reaksi seperti gambar di bawah ini. Next. Sitokrom oksidase merupakan salah satu dari sedikit enzim yang lebih banyak menghasilkan H2O daripada H2O2 dari reduksi oksigen. Oksigenase mengkatalis penggabungan oksigen ke dalam substrat dengan oksigenase kedua atom O2 digabungkan ke dalam produk tunggal dengan monoksigenase atom oksigen tunggal digabungkan sebagai gugus hidroksil dan atom oksigen lain direduksi menjadi air oleh elektron dari substrat atau dari substrat kedua yang tidak mengalami oksigenase. Katekol oksigenase mengkatalis reaksi deoksigenase steroid hidroksilase menunjukkan suatu reaksi monoksigenase di mana satu atom oksigen menjadi air dan lainnya menjadi steroid. Nah, pada gambar ini NADH peoksidase mengkatalis bereaksi NADH plus H plus H2O2 NADH plus bereaksi NADH plus H2O2 NAD plus H2O2. Fungsi katalase di dalam sel untuk detoksifikasi H2O2. Yang reaksi itu H2O2 plus H2O2 bereaksi O2 plus H2O2. Yang kedua ada transferase. Enzim ini berfungsi untuk memindahkan gugus fungsional antara donor dan aseptor. Gugus amino, asil, fosfat, satu karbon, dan glikosil merupakan aseparo bagian yang dipindahkan aminotransferase atau transaminase. Memindahkan gugus amino dari satu asam amino ke asam keton penerima menghasilkan pembentukan asam amino baru dan asam keton baru. Kinase merupakan enzim yang mengkatalis pemindahan gugus Y fosforil yang secara kimiawi labil dari ATP atau nukleosida trifosfat yang lain ke alkohol atau gugus amino penerima. Penerima ini dapat berupa molekul-molekul organik kecil seperti glukosa atau makromolekul seperti protein. Sebagai contoh protein kinase A memindahkan fosfat dari ATP ke hidroksil serin suatu enzim tertentu. Bentuk terfosforilasi protein bisa lebih atau kurang aktif dibandingkan yang tidak terfosforilasi, tergantung dari spesiesnya. Secara umum, gugus yang dipindahkan harus diaktifkan, sehingga secara kimiawi akan menjadi labil sebelum pemindahan dapat terjadi. Next. Nah, biasanya diselesaikan dengan membuatkan ester dengan ATP seperti berikut. Reaksi itu ATP plus ROH bereaksi RO ADP plus PI. Gugus R sekarang dapat ditransfer ke penerima untuk membentuk senyawa baru seperti pada gambar di bawah ini. N. Next. Hidrolase. Kelompok enzim ini dapat dianggap sebagai kelompok khusus dari transferase di mana gugus donor dipindahkan ke air. Reaksi secara umum termasuk pemutusan hidrolitik, ikatan CO, CN, OP, dan CS
Pemutusan ikatan peptida merupakan contoh yang bagus untuk reaksi ini. Enzim proteolitik merupakan kelas khusus dari hidrolase yang disebut peptidase. Fosfatase merupakan enzim yang memindahkan gugus fosfat yang gugus hidroksil dari air. Pada protein fosfatase, kerjanya adalah untuk meniadakan pengaruh dari protein kinase. Reaksinya seperti pada gambar di bawah ini. Next. Liase. Liase menambahkan atau memindahkan unsur-unsur air, amonia, atau karbon dioksida. Dekarboksilase memindahkan unsur CO2 dari asam keto A atau B atau asam amino. Dehidratase memindahkan H2O pada reaksi 2 dehidrasi. Fumarase merubah fumarat menjadi malat. Seperti pada gambar di bawah ini reaksinya. Next. Isomerase. Terdapat berbagai macam enzim yang katalis isomerisasi dari berbagai tipe, termasuk interkonversi cis-trans dan aldosa ketosa. Isomerase yang mengkatalis intersi pada atom karbon asimetri adalah epimerase atau racemase. Reaksinya seperti pada gambar di sebelah kiri. Nah, untuk mutase melibatkan pemindahan intramolekuler dari suatu kelompok seperti fosforil. Pemindahan ini dapat terjadi secara langsung tapi melibatkan enzim terfosforilasi sebagai perantara. Fosfogliserat mutase mengkatalis konveksi 2 fosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat. Contohnya reaksinya seperti pada gambar sebelah kanan. Next. Ligase. Enzim ligase berperan dalam reaksi sintesis di mana dua molekul digabungkan dengan energi dari ikatan fosfat berenergi tinggi dari ATP. Istilah sintase digunakan untuk sebagai kelompok dari enzim ini. Pembentukan aminoasil plus RNA asil koenzim A dan glutamin serta penambahan CO2 pada pirufat merupakan reaksi-reaksi yang dikatalisis oleh ligase. Pirufat karboksilase merupakan contoh yang bagus dari enzim ligase. Substrat bikarbonat dan pirufat diligasi atas ikat untuk membentuk asam A keto 4 karbon atau C4. Reaksi seperti pada gambar di samping. Next. Pembahasan yang keempat itu tentang struktur enzim. Next. Struktur enzim. Enzim merupakan biokatalis yang dihasilkan oleh jaringan tubuh yang meningkatkan laju reaksi kimia atau mengaktifkan senyawa lain secara spesifik. Enzim dihasilkan di tubuh dan perannya sangat penting sekali bagi kehidupan. Jika di dalam tubuh terjadi gangguan terhadap enzim akan menyebabkan gangguan juga terhadap metabolisme di tubuh. Salah satu akan menyebabkan sakit. Peran utama enzim adalah sebagai zat protein yang mempercepat reaksi kimia atau katalis yang ada di dalam tubuh. Berbagai sumber acuan banyak menjelaskan dari pengertian atau definisi enzim yang pasti secara garis besar pengertian tersebut sama. Pengertian enzim secara singkat, enzim adalah katalisator. Next. Pengertian katalisator adalah zat yang dapat mempercepat reaksi kimia, tetapi tidak mengalami perubahan oleh reaksi itu sendiri. Pengertian enzim secara lengkap, enzim adalah katalisator berupa zat organik atau protein untuk reaksi kimia dalam sistem biologik. Sebagian besar dihasilkan oleh sel hidup dapat diekstraksi dari sel tanpa hilang aktivitas biologiknya serta dapat bekerja di dalam dan di luar sel. Yaitu ada struktur enzim atau sama dengan bagian enzim. Enzim tersusun dari 3 komponen utama, yaitu satu komponen utama enzim adalah protein. Bagian enzim yang berupa protein disebut apoenzim. Apoenzim disebut juga dengan istilah apoprotein. Next.
Kedua, ada komponen enzim bukan protein disebut gugus prostetik. Gugus prostetik pada enzim terdiri dari dua macam, yaitu koenzim dan kofaktor. Koenzim adalah kofaktor yang terkait sangat kuat, bahkan berikat dengan ikatan kovalen dan enzim. Koenzim itu adalah jika gugus prostetik yang tersusun oleh bahan organik atau senyawa organik non-protein disebut koenzim. Koenzim sering juga disebut kosubstrat atau sama dengan substrat kedua. Koenzim memiliki berat molekul rendah. Koenzim stabil terhadap pemanasan, dan koenzim terikat secara non-kovalen. Koenzim berfungsi untuk mengangkut molekul-molekul kecil atau ion-ion, terutama H+, dari suatu enzim ke enzim yang lain, misalnya NAD. Enzim tersebut aktivitasnya perlu koenzim, bahkan harus ada. Koenzim biasanya berupa vitamin B kompleks yang telah mengalami perubahan struktur. Beberapa contoh koenzim yaitu tiamin pirofosfat, flamin adenin dinukleat, nikotinamid, adenin dinukleotid, piridosal fosfat, koenzim A, dan lain-lain. Yang kedua ada kofaktor. Jika gugus prostetik yang tersusun oleh bahan anorganik disebut kofaktor, kofaktor dapat berubah struktur aktif site dan dibutuhkan oleh substrat untuk berikatan dengan aktif site. Contoh kofaktor yang dapat berupa molekul kecil atau ion-ion itu yaitu Fe2+, Cu2+, Zn2+, Mg2+, Mn, KNi, MO, Se, dan lain-lain. Sedangkan gabungan antara apoenzim dan koenzim disebut holoenzim. Next. Selanjutnya akan dilanjut oleh Rehan Rauf. Terima kasih Karin. Selanjutnya ada sifat khas enzim. Nama enzim disesuaikan dengan substratnya dengan penambahan ase di belakangnya. Substrat adalah senyawa yang bereaksi dengan bantuan enzim. Contohnya itu enzim yang menguraikan substrat urea disebut urease. Kelompok enzim yang mempunyai fungsi sejenis diberi nama menurut fungsinya. Misalnya hidrolase adalah kelompok enzim yang mempunyai fungsi sebagai katalis dalam proses hidrolisis. Di samping nama trivial, maka oleh Commission on Enzymes of the International Union of Biochemistry telah ditetapkan nama yang sistematis dan disesuaikan dengan pembagian dan penggolongan enzim berdasarkan fungsi. Kekhasan enzim terhadap suatu reaksi disebut kekhasan reaksi. Asam amino tertentu sebagai substrat dapat mengalami berbagai reaksi dengan enzim. Selanjutnya ada sifat-sifat enzim. Yang pertama itu ada biokatalisator, yang artinya enzim mempercepat jalannya reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang kedua ada termolabil, di mana enzim itu mudah rusak bila dipanasi lebih dari suhu 60 derajat Celcius karena enzim tersusun dari protein yang mempunyai sifat termolabil. Yang ketiga, enzim merupakan senyawa protein sehingga sifat protein tetap melekat pada enzim. Yang keempat, ada yang bekerja dalam sel atau endoenzim dan ada juga yang bekerja di luar sel atau ektoenzim. Nah, contoh ektoenzim itu ada amilase dan maltase. Yang kelima, mengkatalis reaksi satu arah dan ada juga yang dua arah. Jadi umumnya enzim bekerja mengkatalis reaksi satu arah, meskipun ada juga yang mengkatalis reaksi dua arah. Contohnya itu ada lipase yang mengkatalis pembentukan dan penguraian lemak. Bisa dilihat reaksi di bawah, di mana lemak diuraikan dalam air H2O dan dengan bantuan enzim lipase diuraikan menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya dapat bekerja dengan tambahan kofaktor. Enzim umumnya tidak dapat bekerja tanpa adanya suatu zat non-protein tambahan yang disebut dengan kofaktor. Selanjutnya ada sifat khas enzim. Yang pertama itu aktif dalam jumlah yang sangat sedikit. Jadi dalam reaksi biokimia hanya sejumlah kecil enzim yang dibutuhkan untuk mengubah sejumlah besar substrat menjadi produk hasil. Yang kedua, pada kondisi stabil, enzim tidak terpengaruh oleh reaksi yang dikatalisnya.
karena sifat protein dan enzim aktivitasnya dipengaruhi antara lain oleh pH dan suhu. Pada kondisi yang dianggap tidak optimum, suatu enzim merupakan senyawa relatif tidak stabil dan dipengaruhi oleh reaksi yang dikatalisisnya. Enzim tidak mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Walaupun enzim mempercepat reaksi, tanpa enzim reaksi dapat yang terjadi dalam sistem tubuh berlangsung ke arah kesetimbangan pada laju yang sangat lambat. Suatu enzim akan menghasilkan kesetimbangan reaksi itu pada kecepatan yang lebih tinggi. Kerja katalis enzim spesifik. Artinya enzim menunjukkan kekhasan untuk reaksi yang dikatalisisnya. Suatu enzim yang mengkatalisis satu reaksi tidak akan mengkatalisis reaksi yang lain. Selanjutnya ada mekanisme reaksi enzim. Enzim bekerja dengan cara menempel pada permukaan molekul zat-zat yang bereaksi dan dengan demikian mempercepat proses reaksi. Percepatan terjadi karena enzim menurunkan energi pengaktifan yang dengan sendirinya akan mempermudah terjadinya reaksi. Sebagian besar enzim bekerja secara khas, yang artinya setiap enzim hanya dapat bekerja pada satu macam senyawa atau reaksi kimia. Hal ini disebabkan perbedaan struktur kimia tiap enzim yang bersifat tetap. Sebagai contoh, enzim amilase hanya dapat digunakan pada proses perombakan pati menjadi glukosa. Nah, mekanisme yang pertama itu ada lock and key. Dalam mekanisme reaksi enzim, lock and key merupakan suatu molekul substrat berikatan dengan bagian aktif enzim melalui suatu mekanisme khas dan selektif. Bisa dilihat di gambar di samping, di mana enzim yang berwarna kuning dan substrat yang berwarna biru. Nah, nanti substrat ini akan menyatu dengan enzim di sisi aktif enzim dan menghasilkan suatu produk. Substrat memasuki sisi aktif yang berasal dari enzim. Selanjutnya, substrat diubah menjadi sebuah produk, dan produk dilepaskan dari segi aktif enzim, dan enzim siap menerima substrat baru. Selanjutnya ada induced fit. Berdasarkan teori induksi pas atau induced fit, enzim diibaratkan sanggup melakukan penyesuaian wujud untuk berikatan bersama suatu substrat. Hal ini bertujuan untuk menambah keserasian bersama substrat dan membuat ikatan pada enzim dan substrat menjadi lebih reaktif. Bisa dilihat di gambar di samping, di mana enzim menyesuaikan bentuknya dengan substrat yang ada. Selanjutnya ada konformasional. Modifikasi model induced fit memunculkan model seleksi konformasi. Berlawanan dengan hipotesis kecocokan yang diinduksi, model ini tidak memerlukan peristiwa pengikatan untuk menginduksi perubahan konformasi dalam enzim. Setelah pengikatan, populasi molekul cenderung bergeser ke arah konformasi aktif, sehingga memfasilitasi peristiwa pengikatan lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada pengenalan molekul, di mana dalam gambar ini di panel A ada skematis yang mewakili model lock and key, dan di panel B jalur induced fit didefinisikan oleh konstanta kesetimbangan K1 dan K2, sedangkan jalur konformasional ditentukan dengan konstanta K3 dan K4. Dalam jalur induksi fit, ligan berikatan dengan P untuk menunjukkan pertemuan PL kompleks. Pengikatan ligan menginduksi perubahan konformasi berikutnya pada P dan mengarah pada pembentukan kompleks kunci-kunci P bintang L. Dalam jalur konformasional, P hadir dalam kesetimbangan yang sudah ada sebelumnya dengan konformasi aktif P bintang. Oleh karena itu, pengikatan ligan L ke P bintang membentuk kompleks Q-lock P bintang L akhir untuk mempertahankan keseimbangan yang sudah ada sebelumnya antara P dan P bintang yang diwakili oleh mekanisme K3. Terjadi pergeseran populasi P menuju P bintang karena ligan berikatan dengan P bintang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahira. Baik, terima kasih Rehan. Selanjutnya itu adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim itu kurang lebih ada 6. Yang pertama itu konsentrasi enzim. Kecepatan reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi enzim. Semakin besar konsentrasi enzim, semakin tinggi pula kecepatan reaksi. Dengan kata lain, konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Sederhananya, konsentrasi enzim yang lebih tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak molekul enzim tersedia untuk memproses substrat.
Tingginya tingkat kompleks enzim substrat menghasilkan laju katalitik awal yang lebih tinggi yang memberikan reaksi awal dalam pergeseran menuju kesetimbangan reaktan produk. Lalu di sini ada grafiknya. Dari grafik dapat kita lihat bahwa konsentrasi enzim, semakin tinggi konsentrasi enzim, maka laju reaksinya juga akan semakin tinggi. Next. Lalu yang kedua ada konsentrasi substrat. Aktivitas katalitik enzim terjadi ketika substrat komplementer secara geometris dan elektronik dapat mengakses situs katalitik atau situs aktif enzim. Di sana, residu aktif sementara mengikat substrat dan mengkatalisis konversi substrat ke produk. Semakin banyak situs aktif yang ditempati substrat, semakin tinggi aktivitas katalitik dan semakin cepat keseimbangan produk enzim berubah. Peningkatan konsentrasi substrat dapat meningkatkan kecepatan reaksi bila jumlah enzim tetap. Namun, pada saat sisi aktif semua enzim berikatan dengan substrat, penambahan substrat tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi enzim selanjutnya. Lalu di samping ini ada grafik yang menunjukkan bahwa semakin banyak substrat, konsentrasi substratnya, maka akan semakin tinggi laju reaksinya. Next. Lalu yang ketiga ada suhu. Enzim tersusun oleh protein, sehingga sangat peka terhadap suhu. Peningkatan suhu menyebabkan energi kinetik pada molekul substrat dan enzim meningkat, sehingga kecepatan reaksi juga meningkat. Namun, suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan rusaknya enzim yang disebut denaturasi, sedangkan suhu yang terlalu rendah dapat menghambat kerja enzim. Pada umumnya, enzim akan bekerja baik pada suhu optimum, yaitu antara 30 derajat sampai 40 derajat Celcius. Dari grafik kita bisa lihat bahwa dia akan mengalami kenaikan dari yang suhu rendah ke suhu optimalnya, lalu akan menurun secara drastis saat terjadi peningkatan suhu. Next. Apa yang terjadi saat suhu berada di atas suhu optimal suatu enzim? Jadi kan enzim itu tersusun dari protein. Protein adalah rantai asam amino yang dihubungkan ujung ke ujung. Rantai ini tidak lurus, ia berputar dan terlipat karena asam amino yang berbeda dalam rantai tertarik atau saling tolak. Setiap enzim terdiri dari protein yang terbuat dari asam amino yang memutar dan melipat ini, dan oleh karena itu enzim memiliki bentuk yang unik. Struktur ini disatukan oleh gaya lemah antara molekul asam amino dalam rantai. Suhu tinggi akan mematahkan kekuatan ini. Enzim termasuk situs aktifnya akan berubah bentuk dan substratnya tidak muat lagi. Laju reaksi akan terpengaruh atau reaksi akan berhenti. Next. Lalu yang keempat itu ada pH atau derajat keasaman. Perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino kunci pada sisi aktif enzim, sehingga menghalangi sisi aktif bergabung dengan substratnya. Setiap enzim dapat bekerja baik pada pH optimum. Masing-masing enzim memiliki pH optimum yang berbeda. Sebagai contoh, enzim amilase yang bekerja baik pada pH 7,5 dan sedangkan pepsin bekerja baik pada pH 2 atau pada asam kuat. Next. Nah, berikut ini ada di tabel ini ada beberapa contoh enzim dan pH optimalnya yang bisa dilihat di tabel. Next. Lalu yang kelima itu ada aktivator dan inhibitor. Aktivator merupakan molekul yang mempermudah ikatan antara enzim dengan substratnya. Misalnya ion klorida yang bekerja pada enzim amilase. Aktivator merupakan ion organik yang berikatan lemah dengan enzim yang dapat meningkatkan aktivitas enzim. Contohnya logam tembaga, besi, mangan, zinc, kalsium, kalium, dan kobalt. Inhibitor merupakan suatu molekul yang menghambat ikatan enzim dengan substratnya. Inhibitor akan berikatan dengan enzim membentuk kompleks enzim inhibitor. Contoh inhibitor enzim adalah garam-garam logam berat seperti air raksa, iodium asetat, fluorida, cyanida, azida, dan karbon monoksida. Berdasarkan mekanisme reaksi, inhibitor dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu inhibitor reversibel dan irreversibel. Inhibitor irreversibel itu adalah penghambat yang dapat merusak fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas kataliknya. Lalu ada inhibitor reversibel, itu inhibitor yang reaksi kimianya berjalan dua arah dan bersifat tidak stabil. Ketika inhibitor mengikat sisi aktif enzim, maka inhibitor dapat dipisahkan lagi ikatannya. Terbagi menjadi inhibitor kompetitif, unkompetitif, dan non-kompetitif. Nah, di sini ini ada bagan yang menjelaskan itu perbedaan dari inhibitor kompetitif, non-kompetitif, dan
uncompetitive. Dapat dilihatnya di bagan. Next. Nah, inhibitor dapat mengikat enzim dan memblokir pengikatan substrat. Misalnya dengan menempel pada situs aktif. Ini disebut inhibisi kompetitif karena inhibitor bersaing dengan substrat untuk enzim. Artinya hanya inhibitor atau substrat yang dapat terikat pada saat tertentu. Dalam inhibisi non-kompetitif, inhibitor tidak menghalangi substrat untuk mengikat situs aktif. Sebaliknya, ia menempel di situs lain dan menghalangi enzim melakukan tugasnya. Inhibisi ini dikatakan non-kompetitif karena inhibitor dan substrat keduanya dapat terikat pada waktu yang bersamaan. Lalu yang terakhir ada inhibitor uncompetitif, mengikat enzim pada saat yang sama dengan substrat enzim. Namun, pengikatan inhibitor mempengaruhi pengikatan substrat dan sebaliknya. Jenis penghambatan ini tidak dapat diatasi, tetapi dapat dikurangi dengan meningkatkan konsentrasi substrat. Inhibitor biasanya mengikuti efek allosterik, di mana ia mengikat ke situs yang berbeda pada enzim dari substrat. Pengikatan ke situs allosterik ini mengubah konformasi enzim sehingga afinitas substrat untuk situs aktif berkurang. Next. Nah, di sini ada perbedaan dari inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Inhibitor kompetitif dan non-kompetitif dapat dibedakan dengan bagaimana mereka mempengaruhi aktivitas enzim pada konsentrasi substrat yang berbeda. Dapat dilihat pada grafik, jika suatu inhibitor bersifat kompetitif, ia akan menurunkan laju reaksi ketika tidak ada banyak substrat, tetapi dapat ditandingi oleh banyak substrat. Artinya, enzim masih dapat mencapai laju reaksi maksimumnya dengan pemberian substrat yang cukup. Dalam hal ini, hampir semua situs aktif dari hampir semua molekul enzim akan ditempati oleh substrat daripada inhibitor. Lalu, jika inhibitor bersifat non-kompetitif, reaksi yang dikatalisis enzim tidak akan pernah mencapai kecepatan maksimum normal, bahkan dengan banyak substrat. Ini karena molekul enzim dengan penghambat non-kompetitif terikat atau diracuni dan tidak dapat melakukan tugasnya, terlepas dari berapa banyak substrat yang tersedia. Next. Lalu yang terakhir ini ada logam berat. Logam berat adalah logam transisi yang ditemukan di tengah tabel periodik. Logam berat bersifat inhibitor bagi enzim karena kation logam memiliki afinitas yang kuat terhadap gugus ESA atau gugus sulfhydryl yang terdapat pada protein, contohnya otot dalam tubuh, dan enzim. Logam-logam ini mengikat enzim yang mencegahnya bekerja dengan baik, menghentikan atau mengubah proses metabolismenya. Next. Nah, contoh logam berat yang berbahaya bagi enzim itu, contohnya di sini ada dua. Yang pertama itu ada merkuri. Merkuri tidak hanya berikatan dengan gugus sulfhydryl, tapi juga berikatan dengan gugus fosforil, karboksil, amida, dan amina. Protein, termasuk enzim, dengan kelompok tersebut tersedia rentan terhadap reaksi dengan merkuri. Setelah terikat pada merkuri, sebagian besar protein menjadi tidak aktif. Enzim yang dihambat oleh merkuri itu contohnya ada asetilkolinesterase, katalase, dipeptilpeptidase atau CD26, lalu ada amilase, lipase, laktase, dan glukosa 6-fosfatase. Lalu yang kedua itu ada timbal, dia tidak berbahaya dalam bentuk unsurnya, tapi ketika membentuk ion, ia akan berbahaya karena dia mudah larut. Timbal mempengaruhi produksi heme dengan mengikat dan memblokir enzim ALA-D. Berkurangnya jumlah heme atau molekul pembawa oksigen dalam darah dapat menyebabkan anemia. Next. Lalu di sini ada ini renaturasi dan denaturasi. Ada pertanyaan, dapatkah enzim mengalami renaturasi? Lalu apa itu renaturasi? Renaturasi adalah keadaan di mana protein globular tertentu yang denaturasi oleh panas, pH ekstrim atau zat terdenaturasi akan mendapatkan kembali struktur asli dan aktivitas biologisnya jika dikembalikan ke kondisi di mana konformasi asli stabil. Lalu dapatkah enzim mengalami denaturasi? Kadang-kadang mungkin untuk membalikan denaturasi jika diberikan perlakuan yang sangat lembut. Jika zat pedenaturasi dihilangkan, gaya tarik asli antara asam amino akan membentuk kembali protein, sehingga dapat melakukan fungsi alaminya ketika masih aktif secara biologis. Namun, denaturasi seringkali sangat ekstrim sehingga tidak dapat dibalikan. Protein yang telah terkoagulasi tidak dapat direnaturasi. Contohnya, protein dalam telur yang sedikit dikocok dapat mengembang kembali. Namun, protein dalam telur yang dimasak itu tidak bisa. Lalu pembahasan selanjutnya itu ada peranan enzim dalam proses metabolisme makhluk hidup dan bioteknologi.
Next. Nah, dalam metabolisme, beberapa enzim membantu memecah molekul nutrisi besar seperti protein, lemak, dan karbohidrat menjadi molekul yang lebih kecil. Proses ini terjadi selama pencernaan bahan makanan di lambung dan usus hewan. Enzim lain memandu molekul yang lebih kecil dan rusak melalui dinding usus ke dalam aliran darah. Masih ada enzim lain yang mendorong pembentukan molekul besar dan kompleks dari yang kecil dan sederhana untuk menghasilkan konstituen seluler. Enzim juga bertanggung jawab untuk banyak fungsi lainnya, meliputi penyimpanan dan pelepasan energi, proses reproduksi, proses respirasi, dan penghematan. Mereka sangat diperlukan untuk kehidupan. Jika enzim rusak dalam beberapa hal, penyakit dapat terjadi. Banyak penyakit dan kondisi bawaan manusia akibat kekurangan satu enzim. Beberapa di antaranya tercantum dalam tabel. Albinisme misalnya, disebabkan oleh kurangnya kemampuan untuk mensintesis enzim tirosinase, yang mengkatalisis satu langkah dalam jalur pembentukan pigmen untuk rambut dan warna mata. Di sini ada tabel yang menjelaskan beberapa penyakit yang disebabkan oleh kurangnya enzim tertentu. Next. Nah, dalam bioteknologi, di sini akan diberikan dua contoh. Yang pertama itu ada deterjen. Enzim memungkinkan deterjen untuk memberikan pakaian secara memandai dan menghilangkan noda. Mereka dapat menghilangkan noda tertentu, misalnya yang dibuat oleh rumput dan keringat, lebih memadai daripada pembersih bebas enzim. Tanpa enzim, banyak energi yang dibutuhkan untuk membuat suhu tinggi dan pengocokan yang kuat. Diharapkan dapat membersihkan pakaian dengan sukses. Enzim yang digunakan dalam pembersihan pakaian harus layak, stabil, dan aman untuk digunakan. Saat ini hanya katalis protease dan amilase yang menyatu menjadi pembersih. Enzim lipase terpisah terlalu mudah di mesin cuci untuk menjadi sangat berharga dalam pembersih. Bagaimanapun, ketergantungan mereka sedang dipertimbangkan dan dikembangkan lebih lanjut melalui strategi, misalnya penyaringan dan modifikasi genetik. Next. Lalu yang kedua ada desizing kapas. Serat kapas yang tidak diolah dapat dengan mudah pecah saat ditenun menjadi tekstur. Untuk mencegah kerusakan ini, mereka ditutupi dengan zat seperti jelly melalui prosedur yang disebut sizing. Setelah serat ditenun menjadi kain, bahan yang diharapkan untuk melengkapi bahan tidak dapat menempel pada tekstur yang dilapisi jelly. Oleh karena itu, bahan pelindung sizing harus dikeluarkan dengan prosedur yang disebut demesurizing. Enzim amilase umumnya digunakan dalam desizing karena mereka tidak melemahkan atau mempengaruhi filamen kapas, juga tidak merusak lingkungan. Lalu ini ada sumber yang kami gunakan untuk melengkapi materi ini. Next. Nah, demikian presentasi kami. Kurang lebihnya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.